Di sebuah badai salju, si Elsa Frozen ini kedinginan guys. Dia teriak-teriak nih minta tolong, tapi di sana nggak ada orang sama sekali. Karena udah kedinginan banget nih, sampai-sampai si Elsa ini jatuh guys. Tapi nggak lama dari kejauhan dia melihat ada api unggun dan ada seseorang di sana. Ternyata orang tersebut adalah si Olaf nih. Si Elsa pun langsung gercep nih lari menuju api unggun itu biar nggak kedinginan lagi. Tapi si Olaf ini gak rela berbagi api itu pada si Elsa. Akhirnya dia bawa api unggun itu untuk menghindari si Elsa. Tapi si Olaf ini terjebak di ujung tebing. Dia bingung harus berbuat apa. Sedangkan si Elsa terus saja mengejar dia. Dan tiba-tiba si Olaf ketika itu kemasukan jin nih. Matanya merah dan bercahaya. Dan dia juga bisa terbang. Yang ngebuat si Elsa itu jadi jatuh ke dalam jurang. Pada suatu hari si Naruto lagi galau banget nih karena pacarnya si Sakura ini selingkuh sama si Sasuke. Tapi saat itu juga dia mikir nih Sakura sudah menyakiti hatinya dan dia nggak boleh bersedih. Dan pada saat itu juga si Naruto ini berniat untuk balas dendam. Dia pun pergi sambil membawa truk kesayangannya dan sambil oleng-oleng di jalanan. Tiba-tiba di tengah jalan muncul si Minato yang mau menghadang mobil Naruto sambil membaca mantra jurus agar mobil itu berhenti. Dia pun mengeluarkan jurusnya, tapi ternyata guys jurusnya itu gak mempan. Dan pada akhirnya si Minato ini ketabrak mobil si Naruto. Si Minato sampai mental kayak gini guys. Ada mobil truk oleng yang ngebut banget. Di depan ada pengendara motor yaitu si Atu yang gak pakai helm dan dia freestyle nih. Karena gak tertib berlalu lintas, si Atu ini ketabrak mobil orang itu dan si Atu jatuh nyungsep guys sampai berdarah terus meninggoy. Makanya nih kalian kalau naik motor jangan lupa pakai helm ya guys. Si Tayo tabrakan sama si Thomas loh guys. Jadi ceritanya mobil beko ini lagi ngeruk pasir. Terus pasirnya itu dimasukin ke dalam truk mobil Tayo. Setelah selesai nih si Tayo pun berangkat untuk mengantarkan pesanan pasir itu. Tapi karena kelelahan bekerja, si Tayo ini sampai ngantuk di perjalanan. Dari arah lain ada si Thomas nih yang mau melintas. Si Tayo yang ngantuk banget nih gak sadar kalau bakal ada kereta yang lewat. Jadi dia terus aja tuh jalan dan menerobos jalan kereta itu. Sampai pada akhirnya si Thomas dan si Tayo pun tabrakan guys. Tapi mereka gak mati kok. Mereka cuma babak belur aja kayak gini. Kalau kalian suka film apa nih? Film si Tayo atau si Thomas? Komen di kolom komentar ya. Seekor gajah ini bosen jadi gajah. Dia kepikiran nih pengen jadi rusa aja biar bisa lompat-lompat. Dia pun mulai meniru nih lompat-lompat seperti si rusa. Tapi karena kakinya besar dan badannya itu berat, jadi dia jatuh guys. Dia pun merasa nih kalau menjadi seekor rusa itu sangat sulit. Akhirnya dia pun berjalan-jalan ke dalam hutan. Di sana dia melihat segerombolan kera nih. Terus dia jadi kepikiran pengen jadi kera aja. Tapi segerombolan kera ini jahil sama si gajah yang ngebuat si gajah itu jadi lari ketakutan. Abis itu si gajah ini jalan lagi di dalam hutan. Gak lama dia ketemu seekor burung. Terus si gajah ini minta tolong sama burung itu untuk mengajarinya terbang. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sebuah tebing. Lalu burung itu mulai terbang untuk memberi contoh pada si gajah. Si gajah ini pun mulai mengikuti. Tapi gagal lagi guys, malah jatuh ke dalam danau kayak gini. Pada akhirnya sekarang dia pengen jadi diri sendiri aja. Di suatu desa ada seorang dukun yang terkenal guys. Suatu hari dukun itu kedatangan pasien nih. Cowok ini bilang kalau ayahnya itu kena penyakit yang sangat aneh guys. Pada suatu ketika tiba-tiba ayahnya ini nggak bisa jalan. Terus si dukun ini menjelaskan kalau ayahnya itu kena santet dari teman kerjanya. Dukun ini pun mulai memeriksa pasien tersebut dan membaca mantra sambil mengusap-ngusap tubuh pasien itu. Lalu penyakitnya itu dipindahkan ke dalam sebuah telur. Setelah selesai telur itu pun dipecahkan. Ternyata isi telur itu berubah menjadi hitam pekat guys. Tapi tiba-tiba pria ini malah ketawa-ketawa karena ternyata sebenarnya ayahnya itu gak sakit. Untuk menguji dukun itu asli atau abal-abal nih, ternyata cowok ini tuh punya kekuatan. Dia pun menggunakan kekuatannya itu untuk menghukum si dukun tersebut guys. Nah kalau kalian gimana nih? Percaya nggak sama dukun? Komen di kolom komentar ya.